I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Hai, Shalom. Yang terhormat Pada Teguh Yuwono Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, izinkan saya pada video kali ini untuk memperkenalkan diri saya dan hal-hal lain tentang saya. Tanpa basa-basi, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Elinda Elizabeth, NIM 1953021076 dari Program Studi Ilmu Komputer Kelas A, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Asal sekolah saya adalah dari SMN 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dan asal saya adalah dari Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Bisa dibilang kalau saya itu adalah anak rantau. Untuk kesibukan saat ini sih, ya paling kesibukan saya cuman kuliah atau rebahan, scroll TikTok. Kalau ada tugas perkuliahan ya saya kerjakan. Kalau untuk kesibukan lain sih ya belum ada, karena saya juga belum kerja dan saya juga belum menikah, jadi ya nggak sibuk-sibuk amat lah, sibuk-sibuknya sewajarnya aja. Tapi untuk saat ini karena perkuliahan baru aktif kembali, jadi masih belum terlalu sibuk lah untuk tugas perkuliahan, jadi masih bisa santai aja gitu. Kenapa saya memilih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan memilih program studi ilmu komputer? Karena sedikit cerita ya, anggap aja saya curhat ke bapak. Sebenarnya dulu itu waktu SMA saya itu mendaftar SNMPTN di Universitas Palangkaraya. Namun mungkin itu ya bukan rezeki saya. Waktu itu saya mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Namun Tuhan berkehendak lain, jadi saya tidak lulus jalur SNMPTN karena kuota jalur SNMPTN itu terbatas dan sekolah saya harus bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di luar sana. Ya otomatis sekolah saya kalah karena terutama sekolah saya adalah di dusun. Sedangkan lebih banyak lagi di luar sana sekolah-sekolah yang terbaik, terfavorit, akreditasinya A. Otomatis sekolah saya masih kalah jauh. Dan kebetulan pada waktu itu dari pihak kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ada melakukan promosi dan tes untuk penerimaan mahasiswa baru secara gratis. Jadi saya itu iseng-iseng ikut tes itu, dan di situ setelah saya dapat sertifikat, di situ ada dapat 2 pilihan program studi. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling, dan yang kedua adalah program studi ilmu komputer. Setelah saya tahu kalau saya itu tidak lulus jalur SNMPTN di Universitas Palangkaraya, bukannya saya mau menyerah, bukannya saya tidak ingin mencoba, tapi saya itu mencari yang pasti karena saya sudah memiliki sertifikat dan itu pasti bahwa saya akan diterima di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Namun pada saat itu saya dibebankan dan diberatkan oleh 2 pilihan, yaitu tadi antara program studi bimbingan dan konseling atau program studi ilmu komputer. Namun pada malam itu saya berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk dari Tuhan, serta saya membicarakan kepada kedua orang tua saya apakah saya diperbolehkan untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan menurut orang tua saya apa yang harus saya ambil selain pilihan dari diri saya sendiri. Setelah saya berdoa, setelah saya koordinasi bersama orang tua saya, dan orang tua saya mengiyakan bahwa saya diperbolehkan untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah, dan Tuhan menjawab doa saya. Pada keesokan harinya ibu saya berkata seperti ini, kalau memang niat dan tekad kamu masuk di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, hari ini kamu packing barang-barangmu, pakaian dan berkas-berkasmu, kita besok berangkat ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk mendaftar kuliah di sana. Dan saya masih ingat betul waktu itu bulan puasa ya, bulan 5, saya dan ibu saya berangkat menggunakan sepeda motor dari kampung menuju Palangkaraya. Lumayan perjalanan itu sekitar 6 jam atau lebih ya waktu itu, karena kami tidak berani untuk ngebut, jadi agak santai di jalan, jadi sampainya itu agak lumayan sore gitu. Dan masih pada kebimbangan setelah sampai di Palangkaraya dan besoknya menuju Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di situ saya masih dihadapkan oleh 2 pilihan tersebut karena masih belum fix dalam diri saya apa program studi yang harus saya pilih. Namun pada saat itu saya hanya berdoa dalam hati, minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini jalan saya dan ini yang terbaik buat saya, tolong segera tuntun saya untuk memilih apa program studi yang terbaik buat saya. Dan pada saat itu juga program studi pilihan saya adalah ilmu komputer. Dengan sangat mantap dan yakin saya memilih program studi tersebut saat pendaftaran. Jujur saya tidak memiliki pengalaman basic atau skill tentang komputer. Hanya waktu SMP dan SMA itu ya dasarnya aja seperti itu. Seperti belajar Microsoft Word, Excel, tapi cuma dasarnya aja, cuma sedikit aja gitu. Sebenarnya jujur saya agak ragu waktu memilih program studi ilmu komputer dulu, karena saya ada mati, aku bisa nggak ya?
aku bisa nggak ya nanti ngejalaninnya. Tapi ya udah, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti bisa, karena ini sudah pilihan saya untuk kedepannya. Ya terserah Tuhan nentuin bagaimana. Tapi ya sampai sekarang udah masuk semester 4 ya fine aja, nggak ada kayak terlalu problem yang gimana gitu. Karena terutama juga saya punya teman yang baik yang bisa diajak kerjasama, dan apabila saya nggak bisa, saya tanyakan teman saya mau ngajarin saya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman di kelas saya yang sudah sampai detik ini mau membantu saya untuk berjuang, dan terima kasih juga kepada dosen-dosen yang telah membimbing saya dari yang saya sebelumnya tidak paham apa itu coding, bagaimana cara coding, rumus-rumus, dan aplikasi-aplikasi apa yang sebelumnya saya sama sekali tidak tahu. Dan selama perkuliahan di program studi ini saya banyak mendapatkan pengalaman dan hal-hal baru. Untuk harapan dan cita-cita saya ke depannya adalah ya semoga saya bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua saya, terutama semoga saya bisa lulus dengan baik dan dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik. Ya, ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, karena jujur kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Masih banyak orang di luar sana, anak-anak seumuran saya ini yang kurang beruntung. Ada yang pintar dan niat ingin sekolah, namun perekonomian keluarganya sangat tidak mendukung dia untuk melakukan dan melanjutkan perkuliahan. Tetapi kita yang orang tua kita masih sanggup dan mampu, mengapa kita tidak menjalani hal tersebut? Karena ini kan demi masa depan kita juga. Jujur saya itu bukan dari latar belakang keluarga yang kaya raya, tapi saya itu adalah berlatar belakang dari keluarga yang sederhana. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena orang tua saya masih sanggup dan mampu untuk memuliakan saya, apalagi di perguruan tinggi swasta. Jadi untuk kesempatan ini saya tidak ingin untuk menyanyiakan kesempatan dan tidak ingin untuk mengecewakan kedua orang tua saya. Karena orang tua saya ingin yang terbaik buat diri saya, jadi saya juga harus ingin yang terbaik buat diri saya. Kalau untuk cita-cita sih sampai sejauh ini masih belum pasti dan masih belum fix. Nanti kalau udah lulus saya pengen kerja apa, pengen jadi apa. Tapi sejauh ini yang terlintas di pikiran saya adalah ketika lulus nanti saya dapat bekerja, dan kalau memang rezeki saya dan Tuhan berkehendak, ya semoga saya nanti setelah lulus bisa jadi PNS. Dan yang pasti saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan menjadi orang yang sukses di masa depan dan bisa membantu banyak orang nantinya. Amin. Dan untuk kedepannya ya biarlah Tuhan berkehendak atas diri saya, biarlah semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang penting saya menjalani dengan baik dan tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan, minta yang terbaik kepada diri saya. Dan pesan saya untuk teman-teman seperjuangan saya, teman-teman sekelas saya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kita sekarang ini adalah para pejuang untuk meraih kesuksesan dan memuliakan orang tua kita. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Karena seperti yang sering orang katakan adalah 1001 jalan menuju Roma, dan tidak ada masalah tanpa jalan keluar atau solusi. Baik, mungkin hanya itu sedikit perkenalan dan hal-hal lain tentang diri saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kekhilafan, saya mohon maaf kepada Pak Dodi Teguh Yuwono Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.